Sharing kita pada malam hari ini saya beri judul merehabilitasi daya imajinasi. Jumat yang lalu ada pertanyaan, apanya yang perlu direhabilitasi begitu ya? Mengapa perlu direhabilitasi? Seperti apa mengapa perlu direhabilitasi? Saya akan sedikit paparkan, lalu nanti kita berlanjut dengan diskusi. Paparan ini saya mulai dengan video ini, yaitu tentang Global Innovation Index tahun 2011 sampai dengan tahun 2024. Jadi kalau tidak salah setiap 2 tahun itu salah satu lembaga dunia yaitu WIPO, World Intellectual Property Organization, itu selalu melakukan pengukuran terhadap daya inovasi sebuah bangsa gitu ya, sebuah negara. Nah, ini dari WIPO tercatat bahwa dari tahun 2011 sampai tahun 2024 pergerakannya seperti ini. Kalau kita simak, Switzerland selalu di ranking pertama, jadi di peringkat pertama dari tahun ke tahun gitu ya. Lalu satu-satunya negara di Asia Tenggara itu hanya Singapura yang bisa masuk ke ranking 5 besar. Ya, jadi dia bergeraknya itu di 10 besar sampai ke 5 besar. Terus bergerak di situ gitu. Nah, kalau kita simak juga di negara Asia itu tidak banyak, di Asia itu yang bisa masuk ke 15 besar gitu ya. Di sini ada Singapura, ada South Korea, ada Cina, ada Jepang. Selebihnya negara-negara di Eropa dan lalu satu di Amerika. Nah, ini sesuatu yang menarik. Lalu Indonesia ada di mana? Gitu. Karena keterkaitan antara inovasi dengan kesejahteraan ekonomi di sebuah negara, di sebuah bangsa, itu kaitannya sangat erat. Ketika tingkat inovasinya itu semakin tinggi, maka negara itu kesejahteraan ekonominya semakin tinggi pula. Apa sih yang dinilai oleh WIPO untuk menentukan bahwa sebuah bangsa atau sebuah negara itu memiliki indeks inovasi yang tinggi atau rendah? Itu ada 7 poin di sini, yaitu institution, yaitu pilar ini menilai kerangka institusional suatu negara termasuk faktor-faktor seperti kualitas regulasi, stabilitas kebijakan, dan efektivitas pemerintah. Lalu yang kedua, human capital and research. Pilar ini mengawasi kualitas modal manusia, penelitian, dan pengembangan di suatu negara, termasuk pendidikan, output penelitian, dan kapasitas inovasi. Ketiga, infrastruktur. Ini memeriksa ketersediaan dan kualitas infrastruktur, termasuk akses teknologi informasi dan komunikasi, kinerja logistik, dan infrastruktur energi. Yang keempat, market sophistication. Pilar ini menilai lingkungan pasar, termasuk faktor-faktor seperti kapitalisasi pasar, kemudahan berbisnis, dan keterbukaan perdagangan. Pada intinya, market sophistication ini kesiapan untuk bisa berbisnis. Nah, yang berikutnya adalah business sophistication. Pilar ini mengevaluasi tingkat kematangan bisnis, termasuk faktor-faktor seperti kapasitas inovasi, kewirausahaan, dan pengeluaran perusahaan untuk penelitian dan pengembangan. Yang keenam, knowledge and technology outputs. Pilar ini mengukur output inovasi, termasuk faktor-faktor seperti aplikasi paten, publikasi ilmiah, dan ekspor teknologi tinggi. Yang terakhir, creative outputs. Pilar ini menilai outputs kreatif suatu negara, termasuk faktor-faktor seperti ekspor barang kreatif, ekspor jasa, budaya, dan kreativitas online. Nah, Indonesia pada tahun 2016 sampai 2023, GII-nya bergerak dari tahun 2016 itu ranking ke 88, 17 itu 87, lalu naik ranking ke 85 ke 2018 sampai akhirnya terjadi lompatan yaitu di tahun 2023 yaitu ranking ke 61. Nah, menurut sebuah analisa seseorang itu bahwa kenaikan ini karena masuknya faktor internet. Internet itu rupanya mempercepat perkembangan Indonesia di bidang inovasi sehingga indeks inovasinya meningkat menjadi ranking ke-61. Ya, kita bisa bersyukur bahwa itu mengalami peningkatan gitu ya. Nah,
Di tahun 2023 itu, analisisnya menyatakan bahwa yang memperkuat Indonesia menempati ranking tersebut adalah masalah market dan knowledge dan teknologi output. Jadi dua hal ini menjadi daya dorong meningkatnya indeks inovasi Indonesia, yaitu tadi kesiapan market ya dan juga masuknya internet di dalam bisnis atau inovasi-inovasi yang terjadi di Indonesia. Tetapi ada satu hal yang di sini sangat rendah, yaitu ranking ke 85 itu adanya human capital dan riset itu tuh rankingnya rendah sekali. Jadi boleh dikatakan SDM Indonesia dan juga hasil risetnya itu belum banyak mendukung munculnya inovasi-inovasi. Kalau dilihat dari ketujuh pilar dari penilaian WIPO terhadap CII tahun 2023 itu kurang lebih seperti ini kondisinya ya. Market sophistication peringkat ke-37, infrastructure peringkat 69, institution peringkat ke-70, creative outputs peringkat ke-68, knowledge and technology peringkat ke-61, human capital and research peringkat ke-85, business sophistication peringkat ke-77. Nah, pada kesempatan ini saya tidak akan menyoroti ketujuh pilar tersebut, saya akan menyoroti dua pilar saja, karena ini kaitannya dengan pendidikan, karena latar belakang saya di bidang pendidikan. Creative Outputs peringkat ke-68. Pilar ini menilai output kreatif suatu negara termasuk faktor-faktor seperti ekspor barang kreatif, ekspor jasa, budaya, dan kreativitas online. Seperti disebutkan di depan tadi, saya ulang lagi di sini. Lalu Human Capital and Research peringkat ke-85. Jadi ini peringkat yang sebetulnya rendah sekali karena VIPO melakukan survei itu, yang disurvei adalah 132 negara. Ya, dari 132 negara itu Human Capital and Research kita itu peringkat ke-85. Jadi boleh dikatakan ini peringkat ya sangat rendah gitu ya. Lalu saya menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia secara umum belum mampu menciptakan karya-karya kreatif. Dengan catatan karya-karya kreatif yang bisa diekspor, artinya dengan kualitas yang tinggi gitu ya. Lalu yang kedua, para peneliti kita secara khusus belum mampu menghasilkan penelitian yang inovatif. Sorotan terakhir yang terbaru dari kajian Profesor Stella, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset, itu bahwa keterkaitan antara dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, dengan dunia industri itu masih sangat buruk kerjasamanya. Jadi tidak banyak industri yang mau memberikan sponsor kepada perguruan tinggi atau peneliti-peneliti di perguruan tinggi untuk melakukan riset. Karena selama ini dinilai riset-riset yang dilakukan oleh para peneliti di kampus itu boleh dikatakan belum bisa dihubungkan dengan industri sehingga industri itu mendapatkan keuntungan dari hasil-hasil riset tersebut. Nah, ini yang dinyatakan oleh Prof. Stella, itu PR besar kabinet sekarang ini, di mana beliau ada di dalam kabinet tersebut. Nah, yang ketiga adalah sistem dan praktek pendidikan kita belum mampu menghasilkan orang-orang kreatif dan inovatif. Nah, ini banyak penelitian juga yang mengkaji tentang ini, tetapi ini lebih banyak saya menyoroti dari pengalaman saya selama saya 30 tahun bergerak di pendidikan desain gitu ya, bahwa sebetulnya juga banyak desain-desain di Indonesia ini yang juga belum mampu untuk menjadi desain-desain yang berkelas global gitu ya. Banyak sekali desain-desain yang ada di Indonesia ini adalah desain-desain yang dilakukan oleh misalnya saja industri-industri otomotif, itu masih banyak desain-desainnya itu dari negara asal dari otomotif itu berasal gitu ya. Jadi misalnya dari Toyota, dari Honda dan sebagainya itu masih banyak sekali yang sebetulnya desain-desainnya masih banyak dari negara asalnya. Yang dilakukan oleh desainer-desainer kita di industri-industri mobil itu desain-desain yang bersifat minor gitu. Desain-desain yang bersifat kecil-kecil begitu ya, perubahan-perubahan modifikasi yang sebetulnya maknanya tidak besar terhadap desain sebuah otomotif. Secara khusus saya menyoroti tentang ini, mengapa sistem dan praktik pendidikan kita belum mampu menghasilkan orang-orang kreatif dan inovatif. Saya hanya menyoroti dua hal saja. Saya yakin pasti banyak
sebabnya banyak, tetapi saya hanya menyoroti dua hal saja. Pertama, bahwa pemangku kepentingan bidang pendidikan belum memahami bahwa daya imajinasi itu bahan bakar kreativitas dan inovasi. Jadi tanpa adanya imajinasi, seseorang itu tidak bisa berkreasi. Dan ketika seseorang itu tidak bisa berkreasi, itu seseorang tidak bisa berinovasi. Ini kaitannya erat sekali. Jadi tiga hal itu erat sekali. Lalu yang kedua, sistem dan praktek pendidikan saya saya amati selama ini itu mengabaikan pengembangan daya imajinasi dan lebih mementingkan daya nalar. Jadi daya nalar ini seakan-akan menjadi ujung tombak untuk kemajuan sebuah bangsa. Gitu. Bukannya daya nalar itu tidak penting, tetapi daya nalar itu menurut saya mesti juga diimbangi dengan daya imajinasi. Kita bisa mengingat bahwa kajian terakhir terbaru meskipun itu boleh dikatakan tidak baru-baru amat, tahun 2001, kalau kita bergerak di bidang pendidikan, bahwa ranah kognitif yang awalnya itu diciptakan oleh Benjamin Bloom, bahwa puncak dari ranah kognitif itu adalah mengevaluasi, itu sudah berubah pada tahun 2001, direvisi oleh Anderson. Puncaknya itu adalah mencipta, to create gitu ya. Jadi bukan mengevaluasi tetapi mencipta. Nah, sejak tahun 2001 temuan itu banyak dipakai di berbagai lembaga pendidikan, tetapi juga masih banyak yang pada prakteknya belum sampai ke sana begitu. Jadi yang mestinya puncak dari ranah kognitif itu bisa dilaksanakan, tetapi mungkin banyak kendala sehingga itu belum bisa dilakukan dengan baik gitu. Nah, ini kurang lebih daya imajinasi itu definisinya seperti ini. Jadi itu adalah kemampuan pikiran gitu atau proses mental yang memungkinkan manusia untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada dalam dunia nyata atau untuk membayangkan sesuatu yang tidak pernah dialami. Jadi boleh dikatakan ada lompatan gitu ya. Ada satu realitas, nah realitas itu menjadi boleh bisa dikatakan sebagai sumber inspirasi. Lalu sumber inspirasi itu ketika diolah dengan daya imajinasi, maka muncullah sesuatu yang baru, yang kemungkinan besar meninggalkan sumber inspirasinya itu jauh sekali. Jadi terjadi lompatan di situ. Karena dari yang semula ada, ya realitasnya ada seperti itu, lalu dia diolah dengan daya imajinasi dengan sesuatu yang tidak ada, lalu mewujud lagi begitu. Kalau itu direalisasikan daya imajinasi tadi. Nah, ini quote dari Albert Einstein yang sangat terkenal itu sebetulnya kalimat yang di bawahnya. Jadi imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Ya, pengetahuan itu terbatas, imajinasi merangkul dunia. Ya, kalimat yang bawah itu yang terkenal. Kalimat di atas, pernyataan di atasnya ini seringkali tidak diikut sertakan gitu ya. Jadi beliau sendiri menilai bahwa beliau itu adalah sebetulnya seorang seniman juga, yakni dalam hal mengambil dengan bebas dari imajinasi saya. Ya, kalau kita pernah membaca mungkin selintas atau pernah membaca selewat atau sepenggal begitu, bahwa teori relativitas itu E sama dengan MC kuadrat itu diciptakan karena berkat daya imajinasi beliau menunggangi cahaya gitu ya. Nah, ini quote yang sangat terkenal dan saya yakin seyakin-yakinnya dari quote ini bahwa beliau ini sangat yakin juga bahwa daya imajinasi itu sangat penting di dalam proses penciptaan apapun bidangnya. Sengaja saya ambil quote ini, saya tidak mengambil quote dari seorang seniman begitu. Kalau untuk seorang seniman itu ya itu sudah sangat wajar dan sangat umum. Tapi saya ambil quote atau kutipan ini dari seorang saintis. Gitu. Nah, bagaimana merehabilitasi daya imajinasi? Di sini hanya saya batasi 8 gitu ya, 8 langkah kecil lah, boleh dikatakan begitu. Kalau saya mengutip yang sering disampaikan oleh Bu Ailing gitu. Langkah kecilnya gimana gitu. Pertama adalah berikan porsi bermain bebas secara proporsional pada anak.
Sepemahaman saya bermain itu ada dua, bermain bebas dan bermain terpimpin atau terstruktur. Kalau bermain terstruktur atau terpimpin itu orang dewasa yang mendampingi anak membuat aturan-aturan main gitu ya. Lalu anak-anak melakukan eh, permainan atau bermain mengikuti aturan tersebut. Nah, untuk daya imajinasi itu akan lebih bebas keluar ketika bermainnya adalah bermain bebas. Jadi anak sendiri yang merencanakan, anak sendiri yang melakukan, anak sendiri yang menyelesaikan. Ya, seperti itu. Itu daya imajinasinya bisa lebih berkembang. Lalu yang kedua, berikan porsi berkreasi secara proporsional di dalam setiap mata pelajaran. Seperti tadi saya singgung bahwa di dalam ranah kognitif versi Anderson, bahwa mencipta atau to create itu berada di puncak dari ranah kognitif. Maka seyogianya setiap pelajaran bisa mendorong siswanya untuk sampai pada puncak dari ranah kognitif tersebut. Ya, sekalipun itu matematika, ya, yang mungkin secara umum kurang dipahami atau mungkin belum bisa dipahami bahwa matematika itu juga bisa untuk menciptakan sesuatu. Yang ketiga adalah berikan porsi mendongeng dan bermain peran secara proporsional. Jadi mendongeng ini mungkin sudah bukan lagi menjadi habit keluarga atau habit di sebuah sekolah. Ya, mungkin sudah digantikan oleh aktivitas lain, tetapi banyak sekali referensi yang menyatakan bahwa mendongeng itu salah satu cara untuk mengembangkan daya imajinasi anak. Ya, juga termasuk bermain peran di situ. Jadi bermain peran itu ketika seseorang diberi peran tertentu, ya dia pasti akan membayangkan peran itu harus diperankan seperti apa. Apakah itu kalau katakan anak-anak usia SMP, SMA mulai membaca referensi tertentu begitu tentang peran tersebut, lalu dia memerankan dari peran tersebut, ya. Tetapi membaca dari referensi itu tidak cukup karena dia juga harus betul-betul memerankan sesuai dengan peran yang dia perankan. Misalnya saja di dalam drama, teater, ya apapun ya, artinya seni panggung gitu ya, seni panggung. Lalu yang keempat, kembalikan tugas utama pendidikan seni dalam mengembangkan daya imajinasi. Nah, ini saya melihat juga satu satu kecenderungan bahwa anak itu dijadikan objek oleh orang dewasa, baik itu di rumah maupun di sekolah. Ketika anak itu melakukan aktivitas seni, katakan seni tari, semuanya itu harus didikte oleh orang dewasa, gitu ya. Ya dengan alasan mungkin supaya rapi, mungkin supaya teratur, mungkin supaya indah versi orang dewasa. Nah, ya seyogianya itu tidak berhenti sampai di situ, tetapi juga diimbangi dengan pendidikan seni atau praktek-praktek seni yang sebetulnya mengeksplor daya ekspresi mereka. Ya, artinya kalau kita menyediakan waktu yang cukup secara proporsional untuk bisa mengeksplor daya daya imajinasi mereka, daya ekspresi mereka, berdasarkan daya imajinasi mereka, maka imajinasi itu akan berkembang lebih baik dibanding semuanya didikte oleh orang dewasa, gitu ya. Yang kelima, berikan porsi membaca novel lebih banyak daripada membaca komik, menonton TV dan video. Nah, saya pernah masuk di satu perpustakaan di sebuah sekolah. Saya sangat gembira ketika masuk di perpustakaan itu, yang saya masuki perpustakaan SMA, banyak novel di situ, banyak buku-buku novel gitu ya, yang ada di situ. Selain buku mata pelajaran tentu saja gitu ya. Nah, ini sesuatu yang mengembirakan karena membaca novel dibanding membaca komik begitu itu jauh lebih mengembangkan daya imajinasi. Karena ketika kita membaca komik, apa yang divisualisasikan di komik itu sangat membatasi daya imajinasi kita. Semuanya sudah terwakili di dalam gambar, termasuk menonton TV ya dan video. Menonton TV itu ya ada film dan seterusnya, menonton video Netflix dan seterusnya itu daya imajinasi kita itu sebetulnya sudah sangat sangat dibatasi begitu ya daripada kita membaca novel ataupun kita itu mendengarkan radio ya mendengarkan radio ini sebetulnya jauh lebih mengembangkan daya imajinasi kita daripada kita menonton TV
Karena ketika kita mau mendengarkan radio, katakan berita begitu, kita ketika pembawa beritanya itu atau pembaca beritanya itu adalah seorang laki-laki begitu, kemungkinan besar kita akan membayangkan kira-kira orang itu profilnya seperti apa, raut wajahnya seperti apa dan seterusnya sesuai dengan suara yang kita terima gitu ya. Dibanding dengan menonton berita di TV begitu, semuanya sudah terwakili di situ. Nah, lalu yang keenam, berikan penghargaan karya kreatif sebanding dengan prestasi akademik. Ini di banyak sekolah tidak dilakukan. Jadi yang lebih dihargai adalah prestasi akademik. Bahkan sekolah-sekolah tertentu ada rankingnya begitu ya. Nah, seyogianya itu diimbangi juga dengan penghargaan karya kreatif. Jadi kami di kampus, khususnya di jurusan kami, itu selalu ada dua penghargaan. Eh, Penghargaannya kami namakan Good Design and Academic Award. Ya. Jadi karya-karya desain terbaik itu kami hargai. Prestasi akademik yang diwakili dengan indeks prestasi semester itu juga kami hargai. Jadi dua-duanya dihargai, bukan salah satu saja. Ya, itu kami mulai tahun 96 dan akhirnya prakarsa kami itu diambil alih oleh universitas, diberlakukan untuk semua program studi. Lalu yang ketujuh itu selenggarakan pentas dan pameran karya kreatif yang direncanakan dan dirancang oleh anak secara berkala. Ini juga jarang terjadi di sekolah-sekolah ya. Bahkan di sekolah-sekolah tertentu itu anak itu betul-betul menjadi objek saja gitu. Menunggu, menunggu keputusan guru mau apa, mau ngapain gitu. Kapan dan seterusnya gitu ya. Nah, hendaknya bahwa pentas dan pameran karya kreatif ini keterlibatan anak itu lebih besar. Ya, kalaupun tidak bisa belum bisa 100% itu dilakukan oleh anak, itu pendampingan guru itu dari tahun ke tahun hendaknya semakin dikurangi begitu ya. Kalaupun harus mendampingi itu betul-betul mendampingi begitu, bukan mendikte. Kalau mendikte daya imajinasi mereka tentu saja kurang berkembang dibanding kalau itu harus dijalankan sendiri atau harus dilakukan sendiri. Yang kedelapan itu lakukan eksplosinasi dan osalindra secara berkala. Yang kedelapan ini memang istilah yang saya ciptakan dan praktek-prakteknya juga saya yang mengembangkan. Gitu. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, pada malam hari ini saya akan sedikit ada simulasi. Mestinya memerlukan alat tulis tetapi tidak perlu. Tetapi saya perlu respon dari Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya untuk simulasi pada malam hari ini. Ini boleh buka mic ya. Ini bisa dilakukan oleh siapapun mulai usia sekolah. Yang nomor satu itu mungkin berkaitan dengan mata pelajaran tertentu begitu. Mungkin sekarang namanya geografi gitu. Itu dilontarkan ke siswa. Apa yang menurutmu akan terjadi jika bumi berhenti berputar? Ya, ya, ini mau tidak mau dia harus berpikir terlebih dahulu, mengapa sih bumi berputar? Apa sih konsekuensinya atau akibatnya kalau bumi berputar? Tetapi kalau itu terjadi sebaliknya atau itu dihentikan, apa sih akibatnya? Nah, jadi antara sesuatu yang semula bersifat sangat logis, lalu kita putar, artinya kita balikkan dengan bahwa bagaimana ketika berhenti, nah itu disitulah muncul daya imajinasi. Ya, nah, sekarang mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan boleh memberikan respon terhadap pertanyaan nomor satu. Silakan, boleh buka mic. Mangga, bebas, karena tidak ada yang salah ini. Semuanya benar. Atau kalau belum terpikirkan, saya akan lanjutkan saja dulu. Ya. Lalu yang berikutnya nomor dua itu juga seperti itu. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki kekuatan super? Untuk anak-anak sekarang mungkin ini bukan sesuatu yang sudah yang aneh lagi ya, sudah umum lah karena sudah sering melihat film-film manusia super gitu ya. Ya, tetapi untuk anak-anak tertentu ini bisa juga masih bisa mengembangkan daya imajinasi mereka. Nah, yang nomor tiga, apa yang akan kamu lakukan jika bangun tidur tinggi badanmu menjadi 3 meter? Ya, ini juga bisa mendorong daya imajinasi anak-anak kita, ya, siswa kita. Bahkan kita sendiri juga bisa terdorong daya imajinasi kita.
Yang berikutnya adalah ini. Nah, ketika saya munculkan gambar ini, kita bisa memberikan instruksi, katakan instruksi begitu, apa yang terpikir olehmu, oleh Anda ketika Anda merespon gambar ini. Ya, responnya bisa bersifat naratif, bisa cerita pendek begitu ketika melihat foto ini. Ya, foto katakan foto seorang eksekutif muda yang kelihatannya loyo sekali, gitu ya, dan mungkin kena PHK, mungkin karena target penjualannya tidak bisa dicapai, mungkin karena takut pulang ke rumah karena dia melakukan sebuah kesalahan dan seterusnya. Ya, banyak sekali yang bisa kita munculkan dari daya imajinasi kita. Nah, yang berikutnya, bagaimana sekarang kalau foto tadi, foto eksekutif muda tadi itu berada di tengah-tengah orang yang berteriak, ya, kiri berteriak, kanan berteriak. Apa yang bisa kita imajinasikan terhadap foto ini? Ya, pasti akan berbeda dengan foto yang tadi. Karena foto yang tadi itu tunggal, dan kalau sekarang ada tiga sosok, ya, kiri, tengah, kanan. Nah, ini ceritanya bisa bisa berbeda sekali dengan yang tadi. Ya, bagaimana dengan ini? Ya, kalau kita tambah gambar dengan seorang anak kecil yang duduk di samping pria eksekutif muda tadi yang sangat loyo, tetapi anak kecil ini justru ceria, gitu ya. Di tengah-tengah himpitan uh, dua laki-laki yang sangat beringas yang berteriak. Ya, saya membayangkan teriakannya itu sangat keras, gitu ya. Nah, ini ceritanya akan bisa lain lagi. Disinilah kita bisa mengolah daya imajinasi kita. Nah, lain lagi dengan ini. Ya, lain lagi dengan ini. Oh, sorry. Nah, ini kita tahu, eh, kurang lebih kita semuanya tahu, paham bahwa ketika kita melihat sebuah gambar bersalaman lalu di tengah-tengahnya uang, itu pasti kurang lebih kaitannya dengan korupsi, kaitannya dengan suap, gitu ya. Nah, ketika saya munculkan gambar Einstein di situ, lalu saya bertanya, kira-kira apa yang dipikirkan oleh Einstein ketika dia menghadapi atau melihat atau mendengar dua orang yang melakukan transaksi korupsi, gitu. Apa yang dipikirkan oleh Einstein kira-kira? Ya, jadi kita berperan sebagai Einstein di situ. Kira-kira apa sih? Kira-kira Einstein yang seorang saintis memikirkan peristiwa ini itu apa? Ya, nah, lain lagi dengan ini. Nah, ketika yang muncul adalah foto Einstein digantikan oleh foto seorang anak, kurang lebih nih mungkin anak usia SD begitu, apa sih yang dia pikirkan ketika melihat peristiwa itu atau mendengar peristiwa itu dan seterusnya. Ya, saya yakin daya imajinasi yang ada pada diri kita akan berbeda, ya, antara ketika kita berperan sebagai Einstein dengan kita berperan sebagai anak kecil usia SD. Nah, demikian yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini. Saya sangat berharap kita bisa selanjutnya bisa sharing pengalaman, diskusi, dan sebagainya. Silakan, Mbak Eling. Terima kasih Pak Sulis untuk pemaparannya. Ya, ini sesuatu yang sangat menarik karena dunia imajinasi itu mungkin jarang kita pikirkan lebih lanjut ya. Tetapi hari ini Pak Sulis sudah membagikan kepada kita semua mengenai pentingnya, lalu bagaimana kita men-trigger ya untuk menghidupkan imajinasi ya. Yang di dalamnya sebenarnya sejarah, tentu kita tahu bahwa ada banyak hal sebenarnya itu lahir dari imajinasi ya. Seperti Wright bersaudara itu kan imajinasi ya, mereka mau terbang begitu kan sampai mereka menciptakan kemudian kapal terbang. Lalu beberapa ahli kimia juga sebenarnya itu berimajinasi bagaimana atom-atom itu berbentuk, kemudian bergerak dan seterusnya ya sampai kita mempunyai model atom. Nah, mungkin Ibu Bapak sekalian setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Sulis ya, kalau ada yang mau sharing, kalau ada yang mau
membagikan sesuatu ya, kami persilahkan. Silahkan langsung saja open mic ya. Silahkan Ibu Bapak, rekan-rekan. Pengalaman saya banyak di dunia pendidikan, tapi kalau Bapak-Bapak punya dan Ibu-Ibu punya pengalaman di bidang lain, di dunia lain, silahkan. Bisa memperkaya sharing kita di malam hari ini. Ini saya mau tanya aja dulu mungkin ya Pak ya. Ya, silahkan. Ya. Kan kita selalu menghubungkan bagian kreatif kita ini dengan bagian otak kanan kita. Ya, Dan tidak semua orang itu kemudian bagian otaknya itu sama gitu Pak ya. Tadi kan Bapak memberikan apa pertanyaan-pertanyaan trigger ya supaya orang kemudian dapat membayangkan sesuatu, mengimajinasikan sesuatu. Kalau ini udah kadung nih Pak, kan karena orang dewasa itu cenderung tidak mau membayangkan banyak-banyak, tetapi realita di depan itu apa kan? Banyak orang berkata demikian ya. Nah, bagaimana menurut Bapak untuk kemudian menolong ya? Karena daya imajinasi kan sesungguhnya itu menurut ini pemahaman saya ya Pak, adalah karya cipta yang memang belum diwujudkan gitu Pak. Tapi itu bisa ya, diwujudkan sebenarnya. ya, Ya, sama seperti misalnya seorang arsitek kan Pak ya. Kenapa dia bisa ya, membangun rumah? Karena sebenarnya dia yang mengimajinasikan dulu ya, kemudian nanti bisa dikonkretkan. Nah, bagaimana menurut Bapak ya? Ini kan tadi kebanyakan mungkin untuk anak-anak, tapi ini kami ini yang udah agak sedikit kelewatan gitu Pak, udah ada lewat umur gitu. Tapi bagaimana ya supaya tetap daya imajinasi dan kreasi itu bisa hidup lah begitu kan ya? Karena kalau hidup cuman melihat kayak begini terus kayaknya agak kering juga sih Pak. Mungkin ya, silakan ya. tertulis Terima kalau ada. kasih Bu Ailing. Sebetulnya saya yakin Bu Ailing sangat imajinatif. Ya, karena saya melihat sebuah perkembangan kemajuan Temasek begitu. Itu kan sebetulnya kemajuan itu kan buah buah dari daya imajinasi ya Bu Ailing ya. Iya, Artinya pasti Bu Ailing juga pasti baca data lah, nggak mungkin nggak gitu kan. Dari jumlah siswa dan seterusnya sampai dari sisi finansial dan seterusnya pasti itu. Itu semuanya kan real ya. ya, Tetapi ketika mencita-citakan sesuatu atau punya sebuah cita-cita atau sesuatu yang ideal, saya mau begini gitu loh. Saya temasik 5 tahun lagi mau begini. Mau begini itu kan belum belum ada wujudnya ya Bu Aileen ya. ya betul. Ya kan? Nah, itu Oke. kan sebetulnya daya imajinasi. Nah, eh, bagaimana yang belum terwujud itu lalu direncanakan kan, lalu Ya, dihitung mundur, katakan 5 tahun gitu. ya, Saya kemarin sangat gembira, sangat bahagia melihat gedung baru di Temasek untuk khusus untuk PAUD. Nah, itu ya. mungkin hasil daya imajinasi Bu Ailing 5 tahun yang lalu mungkin atau 3 tahun yang lalu. Sekarang terwujud gitu. Tapi pada awalnya itu sebuah sebuah mimpi, sebuah imajinasi, sebuah sesuatu yang kita idealkan gitu ya, kita kita pasang gitu bahwa 5 tahun lagi harus ada begini, harus ada begini itu ya belum ada. Itulah daya imajinasi. Jadi salah satu triggernya adalah itu, bagaimana kita memasang sebuah sesuatu yang ideal, sesuatu yang seharusnya, ya, seharusnya itu belum ada gitu loh. Ya, kalau yang sehari-hari kita hadapi ini sesuatu yang real gitu loh. Tapi bagaimana yang seharusnya itu sesuatu yang belum ada. Misalnya saja di dalam sebuah keluarga katakan 5 tahun lagi saya harus punya mobil. Ya, mobilnya mungkin juga sudah terbayang, tetapi bagaimana mencapainya ke sana mungkin kita juga belum terbayang. Ya, 5 tahun lagi saya harus punya rumah yang seperti ini. Ya, itu kan trigger-trigger kita untuk bisa bisa mengeluarkan, bisa mengembangkan daya imajinasi kita sebetulnya seperti itu. Ya, jadi perhadapkan kita pada sesuatu yang memang saat ini belum ada. Perhadapkan diri kita pada sesuatu yang kita idealkan gitu, yang kita inginkan. Itu trigger kita untuk bisa memunculkan daya imajinasi kita gitu ya. Lalu perhadapkan juga pada hal yang mungkin bisa jadi di luar nalar gitu, dalam tanda kutip ya, di luar nalar. Jadi ada sesuatu yang secara nalar itu mungkin belum bisa, belum ada. Nah, itu kita pasang gitu ya. Itu juga bisa karena eh,
kreativitas itu ada satu definisi tentang kreativitas. Kreativitas itu sesuatu yang tidak logis, ya. Jadi sesuatu yang tidak logis pada awalnya, tetapi ketika itu diwujudkan bisa menjadi sesuatu yang logis, gitu ya. Dulu mungkin belum kebayang seseorang itu bisa menaiki sebuah kendaraan beroda dua, mungkin belum kebayang gitu. Tetapi itu sesuatu yang tidak logis. Uh, apa namanya, mengendarai sebuah kendaraan yang beroda dua itu pada awalnya tidak logis, tetapi ketika terwujud itu bisa menjadi logis karena toh bisa dikendarai beroda dua itu. Ya, ini kan bisa, hal-hal yang seperti itu bisa mendorong kita, gitu ya, bisa mendorong kita. Memang pada usia-usia tertentu itu memang bukan sesuatu yang mudah. Saya mendampingi mahasiswa yang kurang lebih usianya nomor 17, 18 gitu ya, mulainya ketika masuk perguruan tinggi itu tugas-tugas yang diberikan oleh kami karena kami jurusan desain gitu ya. Tugas-tugas itu harus selalu memunculkan alternatif. Tidak boleh tugas itu tanpa alternatif. Ya, jawabannya tanpa alternatif itu tidak boleh. Ya, tidak boleh ada solusi tunggal, itu tidak boleh. Solusi itu harus banyak gitu ya. Ini yang di dalam teori kreativitas disebutnya lateral thinking. Nah, ini harus dilakukan oleh mahasiswa dan itu harus dipaksa. Pada awalnya sangat sulit untuk bisa memberikan dua alternatif saja sangat sulit. Nah, kami memberikan tugas-tugas seperti itu. Ya, lambat laun mereka terbiasa seperti itu sehingga untuk memunculkan alternatif lebih dari 5 itu bukan sesuatu yang sulit, ya. Tetapi itu memang harus terus dilatih, gitu ya. Boleh dikatakan dikondisikan, dipaksa untuk bisa bisa ke sana, gitu. Kalau tidak ya kita berpikir lebih dominan berpikir logisnya, gitu. Ya, kurang lebih seperti itu, Bu Ailing. Silahkan Bu Ailing, kalau punya pengalaman silahkan di-sharingkan. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin cukup dulu dari saya. Mungkin bagi rekan-rekan lain, kalau ada yang mau sharing atau diskusi, ya kami persilahkan. Mangga, Ibu Bapak, tidak Mangga. ada, tidak ada yang salah, semua benar. Di sini ada Dr. Hari Elias yang juga sangat kreatif. Maybe you can share a little bit, sir. Silahkan. Hai Pak Creativity. Sulistyo, apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Sehat semua, bagus. Ya, ya, saya mau tanya opini Bapak ya. Banyak orang educator dan yang bukan educator, mereka bilang selalu anak itu dilahir sama imajinasi. Dan sekolah itu dan formal education yang merendamkan atau ya mendamping imagination. Ya, ya, ya. What is your view, Pak? Ya, And do you agree? Apakah Bapak setuju dengan kalimat ini bahwa kita dilahir sama imajinasi, tapi maka masuk ke sekolah, semakin lama kita di sekolah, imajinasi kita itu mengecil sampai tidak ada lagi. Gimana, Pak? saya baca banyak kajian, banyak penelitian, banyak kajian yang saya baca. Memang menyatakan seperti itu. Jadi anak itu banyak ketika lahir dan berkembang pada usia tertentu sampai sebelum sekolah itu daya imajinasinya berkembang luar biasa. Ya, kita seringkali melihat ketika anak memegang sesuatu, katakan sesuatu itu adalah pisang gitu ya. Itu tuh bagi dia itu tidak hanya pisang gitu. Bisa saja dia ketika dia memerankan seorang koboi gitu, itu bisa menjadi pistol ya. Ketika dia memerankan seorang chef, itu dia bisa menjadi pisau, pisang itu. Ketika dia memerankan seorang guru, dia bisa menjadi spidol dan seterusnya. Jadi apa yang ada di tangan dia itu bisa menjadi apapun dan diri dia itu bisa menjadi siapapun, begitu ya. Karena itu adalah ya boleh dikatakan ulahnya daya imajinasi gitu ya. Nah, mengapa lalu ketika masuk sekolah
khususnya SD ya. Kalau di TK mungkin belum, karena TK itu masih banyak bermain dan masih juga memanfaatkan daya imajinasi yang ada dalam diri anak. Tetapi begitu masuk SD itu diperhadapkan pada salah benar gitu ya. Satu jawaban tunggal. Nah, ketika anak itu diperhadapkan pada satu jawaban tunggal, dia tidak boleh berpikir alternatif, dia tidak boleh berpikir berbeda dengan gurunya, maka daya imajinasi itu lambat laun menjadi berkurang. Sebetulnya tidak hilang sama sekali, Pak Elias, sama sekali tidak, tetapi berkurang saja gitu ya. Nah, tetapi karena tipe tipe pembelajaran kita, khususnya ketika itu diwujudkan dalam tipe soal kita, itu hanya membutuhkan satu jawaban tunggal yang benar, maka berpikir alternatif menjadi hilang. Nah, berpikir alternatif ini tentu saja membutuhkan daya imajinasi. Nah, ketika berpikir alternatif ini dihilangkan, ketika lateral thinking itu tidak dipakai, tetapi yang dipakai hanya vertical thinking, maka lambat laun daya imajinasi itu akan berkurang. Ya, ketika yang dipakai itu dominan critical thinking, sedangkan imaginative thinking itu tidak dimunculkan, tidak menjadi penyeimbang dari critical thinking, maka imaginative thinking ini menjadi lama-lama berkurang. Tidak hilang, tetapi berkurang. Boleh dikatakan ada seseorang yang mengistilahkan tidur. Daya imajinasi ini tidur. Nah, upaya kita harus membangunkan daya imajinasi tersebut. Distimulasi lagi. Iya, betul. Distimulasi lagi. Distimulasi lagi karena kaitannya dengan kreativitas. Nah, hasil dari kreativitas, kalau ada nilai ekonominya itu bisa disebut inovasi. Dan kalau inovasinya levelnya tinggi, ya, itu kaitannya dengan bisa mendorong kesejahteraan sebuah bangsa. Seperti itu. Terima Kurang lebih kasih, Pak. seperti itu, Pak Elias. Terima kasih. Thank you very much, Pak. Thank you very much. Oke, baik. Terima kasih Dr. Elias for your question. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Sulis yang sudah dengan rela hati kedua kali ya Pak minggu ya di dalam satu minggu ini Ya, untuk terima kasih kembali. dan kepada kita semua mengenai bagaimana menghidupkan imajinasi kembali ya. Terima kasih Pak Sulis dan juga terima kasih rekan-rekan semua yang malam hari ini sudah belajar 1 jam bersama dengan LTI. Baik, terima kasih banyak. Selamat malam.